Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semua dalam kondisi sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai histologi kulit. Kulit adalah organ yang sangat penting pada tubuh kita. Bahkan kulit adalah salah satu jendela untuk melihat kesehatan seseorang. Kulit adalah organ yang paling luas dan paling berat yang ada pada tubuh kita. Pada kesempatan kali ini, ada 4 hal yang ingin kita bahas terkait dengan kulit. Yang pertama, fungsi kulit. Yang kedua, jenis kulit. Yang ketiga, bagian-bagian dari kulit. Dan yang keempat adalah struktur atau bangunan tambahan yang ada pada kulit. Kulit memiliki berbagai fungsi. Yang pertama adalah fungsi proteksi, di mana kulit melindungi diri kita dari gangguan lingkungan di luar tubuh kita, seperti sinar ultraviolet, kemudian ada mikroorganisme, bahan-bahan toksik, serta melindungi diri kita dari dehidrasi. Fungsi yang berikutnya adalah berfungsi sebagai reseptor sensoris, di mana kulit bisa menerima rangsangan dari luar, dan itu nanti akan diteruskan ke otak melalui saraf, dan selanjutnya tubuh kita akan memberikan respon terhadap lingkungan di sekitar kita. Fungsi berikutnya adalah fungsi ekskresi. Kita tahu bahwa tubuh kita memiliki berbagai fungsi ekskresi dan salah satunya adalah melalui kulit ini. Kemudian peran berikutnya adalah berperan dalam metabolisme vitamin D. Tentunya ini juga dengan bantuan sinar ultraviolet. Dan terakhir, kulit juga memiliki peran dalam meregulasi tekanan darah melalui mekanisme vasokonstriksi dan vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh kita. Yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis kulit. Jenis kulit itu ada 2 tipe, yaitu ada kulit tipis dan ada kulit tebal. Bagaimana kita membedakan tipe ini? Kita melihat ketebalan dari epidermisnya, ya. Epidermis itu adalah bagian paling luar dari kulit kita, di mana untuk yang kulit tipis itu kurang lebih ketebalan epidermisnya 75 sampai 150 mikrometer. Kemudian untuk kulit tebal itu kurang lebih ukurannya 400 sampai 600 mikrometer ketebalan dari epidermisnya. Kita tahu bahwa kulit itu ada 2 bagian, ya, yaitu bagian epidermis dan juga dermis. Yang ketiga, kita akan membahas bagian-bagian dari kulit. Nanti kita akan bahas epidermis, kemudian dermis dan hipodermis. Bagian yang pertama, epidermis, ya. Epidermis dibentuk oleh epitel berlapis gepeng. Masih ingat pada saat kita belajar epitel, ya, ada berbagai bentuk dari epitel, ada yang gepeng, ada yang kubus, dan ada juga yang silindris. Nah, ini bentuknya adalah epitel gepeng atau squamous dan berkeratin. Ini bisa dilihat gambaran epidermis, ya, dari sini ke sini, ini semua adalah epidermis, ya. Ini cukup tebal karena ini adalah gambar dari kulit tebal. Di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada pembuluh darah, ya, pada epidermis. Namun di sini terdapat persarafan, yaitu berupa ujung saraf bebas. Di mana ujung saraf bebas inilah nanti yang memiliki peran sebagai reseptor sensoris, ya, sehingga kita bisa merasakan apa yang kita sentuh, ya. Kemudian panas, dingin, kita bisa merasakan. Lalu lapisannya ada 5 lapis, ya, mulai dari superficial atau dari paling luar sampai ke dalam atau ke bawah, ya, yang bisa kita lihat di sini. Ini namanya stratum corneum, ya, lapisan yang paling luar. Kemudian adalah stratum granulosum atau lapisan granulosum, dan ini adalah stratum spinosum. Kemudian ada stratum basal. Bagian kedua dari kulit adalah apa yang dinamakan dermal epidermal junction atau hubungan dermis dan epidermis. Bisa kita lihat ini dermis, ya. Bisa kita lihat ini adalah tadi epidermis. Nah, ini adalah batasan epidermis dan dermis. Ini bawah ini adalah dermis. Ini bagian epidermis yang menonjol ke bawah, ya, seperti ini, tonjol ke bawah gini, ya. Ini adalah epidermal ridge atau rabung epidermis. Kemudian ini adalah dermis, di mana dermis ini menonjol ke atas atau yang disebut dengan dermal papil atau papilla dermis, ya. Ini bagian epidermis yang di bawah ini menonjol ke atas. Jadi mereka saling menaut begini. Nah, selanjutnya kita bahas bagian yang ketiga dari kulit adalah dermis, ya. Dimana
Ini tadi epidermis yang ini ya. Ini epidermis yang pink tua ini. Nah, ini adalah dermis. Ini semua dermis ya. Semua dermis, di mana dermis ini banyak sekali yang terdapat di dalamnya, dan ini dibagi menjadi ada dua lapisan ya, ada papiler dan ada retikuler ya. Kemudian yang keempat kita akan bahas hipodermis atau fascia subkutan. Sebenarnya hipodermis ini bukan bagian dari kulit. Namun karena kita membahas kulit dan ini persis di bawah dermis, makanya ikut kita bahas juga. Pada saat proses embryogenesis, hipodermis ini berasal dari lempeng mesoderm ya. Tadi masih ingat di proses embryogenesis ada 3 lempeng dan salah satunya adalah mesoderm. Hipodermis ini merupakan jaringan ikat, namun jenisnya adalah jaringan ikat longgar, dan disinilah terdapat banyak jaringan adiposa atau jaringan lemak, dan ini tergantung dari ketebalan lemak setiap orang ya, ada yang tebal, ada yang tidak terlalu tebal, jadi disinilah tempatnya. Ketebalan hipodermis ini dipengaruhi oleh banyak hal ya, dipengaruhi oleh nutrisi, kemudian juga aktivitas, lalu juga daerah tubuh, jadi ada bagian tertentu dari tubuh kita memang tempat penumpukan lemak, dan juga dipengaruhi oleh gender ya. Laki-laki dan perempuan tempat penumpukan lemaknya itu beda. Selanjutnya yang terakhir akan kita bahas mengenai struktur atau bangunan tambahan yang ada pada kulit. Ada 4 bangunan tambahan yang ada pada kulit, yaitu kelenjar sebasea, kelenjar sudoripera atau kelenjar keringat, kemudian rambut maupun kuku. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah folikel rambut beserta rambut ya. Kemudian ini adalah kelenjar sebasea. Ini bermuara melalui tempat tumbuhnya rambut atau folikel rambut. Yang ini bisa dilihat dari gambar, ini adalah glandula atau kelenjar keringat ya, bermuara di pori-pori kulit kita. Dan ini adalah kelenjar keringat, ini bermuara keluar ya. Dan satu lagi bangunan tambahannya adalah kuku yang ada pada jari tangan maupun kaki kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.